rapi, terus kemudian bersih tegang sama jaksa penuntut umum, sama kemudian juga sama hakim segala macam. Mungkin dari sudut pandang psikologi apa Bu yang bisa diterangkan? Sekarang kalau kita lihat semua orang itu tidak terlepas daripada sikapnya, dari sifatnya. Sekarang kalau kita lihat dia kan seorang selebritis, jadi jelas cenderung untuk berdandan rapi, untuk lalu juga seorang selebritis yang ya cukup vokal. Iya. Jadi segi vokal itu seringkali akan terbawa. Apalagi kalau kita lihat pernah ada suatu situasi di mana dia atau orang-orang lain juga anggap di atas angin karena ada bukti bahwa terjadi suap ke JPU. Jadi akhirnya dengan merasa di atas angin itu dia akan lebih keras lagi, Powerful. ya merasa powerful, namun kemudian setelah itu tidak boleh ditayangkan atau tidak berhasil ditayangkan dan akhirnya terjadi beberapa hal yang dia anggap sebagai penekanan, maka dia berbeda. Cuma perbedaan itu kembali lagi bukan akan seterusnya, nantinya bisa dengan mudah kembali. Mungkin karena uh, pembicaraan dengan lawyernya atau karena ada pandangan lain. Jadi itu hal yang biasa saja pada seorang selebritis yang memang suka keras dalam kata-katanya. Oke. Tapi terlepas dari itu Bu, ada hal lain nggak yang menyebabkan sosok Nikita Mirzani berperilaku seperti itu di persidangan? Jadi ada beberapa hal. Bisa juga dia merasa dirinya sudah di atas angin, bisa juga dia merasa sudah tidak ada harapan, ya biasa aja dia keras. Hmm, Sekalian, jadi kita tidak tahu apa yang ada dalam perasaannya. Atau mungkin juga ada masalah dengan anak-anaknya. Sehingga emosinya itu terbawa pada persidangan. oke. Kalau Ibu sendiri memantau atau melihat peristiwa-peristiwa dari persidangan yang ada, itu lebih condong kemana? Karena memang bawaan sikapnya atau karena latar belakang keluarganya, misalnya dia harus meninggalkan 3 orang anak, terus kemudian tidak bisa mencari uang, mencari nafkah atau bagaimana, Bu? Kalau dilihat yang paling menonjol adalah bawaannya bahwa dia seorang selebritis dengan dandanan yang rapi, kemudian menarik perhatian ke netizen, Mhm. menarik perhatian ke media. Oke. Nah, menurut Ibu itu sikap seperti itu wajar atau tidak wajar? Kok Sebetulnya wajar tidaknya kita sesuaikan dengan orangnya. Bagi dia itu hal wajar karena sesuai dengan kebiasaannya. Mungkin bagi orang lain adanya mengada-ada yang biasanya dia seorang kasar, orang yang kasar menjadi orang yang halus atau sebaliknya. Jadi kita kembalikan pada perorangannya. perorangan? Kalau dari sisi usia itu menentukan tidak, Bu? Usia Selain jelas profesi, nah menentukan. usia mungkin sekitar menjelang 40, ini kan mungkin 35-an ya Nikita. Nah, itu mempengaruhi juga tidak, Bu? Usia jelas menentukan, ikut mempengaruhi. Jadi kalau orang belum berumur itu biasanya lebih lebih bisa meledak-ledak. Pada usia sekian juga kemungkinan meledak-ledak cukup besar. Walaupun dalam persidangan dikurangi, tapi masih keluar juga ledakannya. Nah, itu itu sikap kontroversi Nikita Mirzani itu, Bu. Nah, soal gaya-gaya fashionnya itu sendiri gimana, Bu? Setiap kali sidang itu selalu menampilkan gaya dan penampilan yang berbeda, rambut yang begini, nanti minggu besok lain lagi. Dia punya tematik-tematik sendiri Kita sepertinya. bayangkan dia berada di mana, kegiatannya apa, apakah sangat sibuk, tapi dia berada di dalam penjara. Di dalam penjara tidak banyak kesibukan. Mungkin kesenangannya itu yang dia tonjolkan, senang untuk berdandan, senang untuk tampil berbeda, senang untuk menampilkan diri di depan media. Itu kan sudah suatu kebiasaan. Satu Jadi kebiasaan. akhirnya dengan adanya lebih waktu itu akan lebih menonjol. Atau ada boleh dibilang star syndrome itu terjadi juga pada Itu Nikita. ya tetap terjadi. Terjadi ya, Bu ya. Ya, Star syndrome itu dalam kondisi seperti apa, Bu? ya dalam kondisi ini kan juga ditunjukkan
itu bisa terjadi pada kondisi apa saja. Tapi Mm-mm. dalam hal ini di persidangan. Di persidangan ya. Nah, Ibu sendiri mungkin melihatnya gimana sikap Nikita Mirzani? Ada sikap misalnya kalau dalam ilmu psikologi ada bipolar atau bagaimana itu ada Sebetulnya tidak ada gejala-gejala bipolar ya. Cuma ya itu sifat yang dibawakan oleh dirinya. sikap yang dibaginya. Nah, untuk menguranginya seperti apa tuh, Bu? Kalau misalnya boleh saran. Pertama, kemauan dirinya. Apakah mau? Kalau kita tidak ada motivasi untuk mengurangi, jangan diharapkan kita akan mengurangi sifat kita atau mengubah sifat kita. Yang Ibu lihat dari Nikmir ini sendiri gimana? Apakah bisa untuk mengurangi atau Sebetulnya bisa tidaknya, pertama tergantung pada seberapa jauh bobotnya untuk sifat itu. Lalu kita lihat lagi sampai seberapa jauh kemauannya, itu nomor satu. Bisa dibayangkan kalau orang sudah menganggap itulah kelebihannya dan tidak mau dikurangi, maka dia tidak akan mengurangi. Tapi kalau misalnya itu sudah ada, baru kita lihat lagi latar belakangnya. Apakah itu sudah mendarah daging, nah, apakah kemauan demikian keras sehingga dia mau menuruti. Ya, semua itu tergantung pada keadaan yang semua kita pertimbangkan, juga pertimbangan dari lingkungan. lingkungan? Nah, terkait lingkungan, Bu, apakah kondisi rumah yang dia sulit untuk bertemu dengan anak-anak sekian bulan, katakanlah 4 bulan kurang lebih, terus kemudian dia nggak bisa mencari nafkah secara normal, itu juga mempengaruhi tentu. Itu jelas mempengaruhi, tapi mempengaruhi ke arah mana, itu yang kita harus sesuaikan. Jadi orang dia kan juga bisa juga mempengaruhi ke arah yang negatif, atau ya bukan negatif positifnya, tapi ke arah kesedihan dan akhirnya mengurangi sifat yang lebih kerasnya. Oke, Bu, kalau seorang ibu dipisahkan oleh seorang anak itu gimana sih, Bu? Ya, Dari sisi psikologisnya nih, Bu. kan kita kembalikan pada anaknya bagaimana, Mm-mm. ibunya bagaimana. Setiap ibu dan anak, hubungan ibu dan anak akan berbeda satu dengan yang lain. Jelas itu mempunyai suatu pengaruh. Namun pengaruh sampai berapa besar dan itu akan berbeda satu dengan yang lain. Kalau dia punya satu anak dan akhirnya sangat eh, erat satu dengan yang lain, tidak ada pekerjaan di luar, maka ini jauh lebih berat dibandingkan dengan kalau tidak ada apa ya, hubungan itu tidak terlalu kuat. Jadi Iya. misalnya seringkali anaknya seringkali mempunyai kegiatan sendiri, ibunya punya kegiatan sendiri juga. Oke, itu yang bisa mengobati itu apa, Bu? Dari sikap seperti tadi kita sudut pandang di persidangan seperti itu. Paling Ya, tidak menghilangkan susah tapi mengurangi, Bu. Apa, Bu? itu juga tetap motivasinya, mau atau tidak, dan bagaimana pandangannya. Kalau misalnya dia beranggapan jika dikurangi, jika sikapnya lemah lembut, maka hukumannya akan lebih ringan, maka akan dilakukan. Tapi apakah ada hal seperti itu? Kan tidak ada. Oke. Ada saran buat seorang Nikita Mirzani saat-saat ini, Bu, dalam mencari keadilan dan upaya mencari keadilan. Ada saran Sekarang dari Bu? upaya mencari keadilan sekarang kan susah ya. Iya. Cuma dia tetap harus berjuang untuk mencari keadilan, untuk mencari di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Dan Oke. otomatis bersama dengan lawyer. Terus sama dengan lawyer. Nah, lawyer ini kan Fahmi Bahmid itu, Bu, ya, Fahmi Bahmid. Nah, itu juga lawyer andalan dia. Itu sekarang kondisinya dalam sakit. Sakit mungkin kabarnya sih pasang ring di jantung. Apakah itu juga mempengaruhi kekhawatiran Niki untuk dalam hal menuntut keadilan ini? Mengingat itu kan sebagai benteng ya, pengacara itu benteng 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 dia untuk mencari keadilan. Pasti akan mempengaruhi. Tidak mungkin bahwa seorang dalam keadaan sakit akan sama dalam dibandingkan dengan Normal. kalau dirinya tidak sakit. Ya. Cuma sampai seberapa jauh dia mengkompensir supaya masalah di kita ini tetap dijalankan, tetap dipelajari. Mungkin saja misalnya dia kurangi jumlah klien-klien yang diterima,
Mm. sehingga waktu yang relatif sedikit untuk dalam keadaan sehat itu dipakai untuk Nikita, itu salah satunya. Iya. Saya penggemar kucing jadi. Oke, terus ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait sosok Nikita Mirzani ini, Bu? Saya pikir lebih baik berjuang saja, berjuang untuk tetap mendapatkan keadilan, di ya bikin bersama-sama dengan lawyernya, dan tanya lawyernya bagaimana dengan kondisi fisiknya, apakah dia cukup kuat untuk tetap melanjutkan tetap kuat, tapi untuk berkonsentrasi penuh. Nah, Bu, eh, seandainya perjuangan Nikita Mirzani ini tidak menuntut keadilan, tidak berhasil, dia tetap divonis dengan hukuman berat, dengan tudingan apa tindak pencucian uang, terus kemudian pemerasan segala macam. Kira-kira apa yang akan dia alami nantinya itu, Bu, secara Ya, psikologis, jiwa jelas kejiwaan? akan stres sekali ya. Ya, siapa yang tidak stres kalau diperlakukan secara tidak adil? Stres ya? Diperlakukan secara adil saja, Iya. kalau terlalu keras juga membawa suatu stres, perasaan stres yang cukup berat. Ibu melihat seperti itu, Bu, ya, pasti akan Ya, stres berat yang dialami Niki, Bu, ya? ya, tinggal stres berat itu dia tampilkan secara lebih overt atau dikompensasi dengan kemarahan, atau dia diam, itu kita tidak tahu, Oke. tergantung situasi dia saat itu. Nah, kalau saat ini kan dia bisa bereksplor dengan itu semua bisa dialihkan dengan bereksplor soal penampilan di depan publik, dia masih punya powerful misalnya. Nah, kalau nanti sudah di dalam penjara kan susah deh, Bu. Artinya dia nggak bisa lagi show off gitu loh. Ya, memang itu risikonya, risiko di dalam penjara. Tinggal dia ikuti untuk mendengarkan orang-orang untuk membayar, ya nggak tahu juga, atau minta ya sering-sering keluar, Iya. nggak tahu juga kan. Oh, iya. Ada yang mau sampaikan lagi, Bu? Soalnya Saya kira cukup. Ya.